Perkenalkan, nama saya Frederick Valentino Lantau, nomor absen 7 dari kelas 12 MIPA 4. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis unsur-unsur kebahasaan pada buku ilmiah yang terletak pada buku paket bahasa Indonesia halaman 173 hingga 176. Oke, sebelum kita lanjut ke menganalisis unsur-unsur kebahasaan yang terdapat pada buku ilmiah, alangkah baiknya kalau kita mengetahui apa-apa saja yang terdapat pada unsur kebahasaan buku ilmiah. Yang pertama ada adverbia. Adverbia merupakan kelompok kata yang digunakan sebagai kata penerang untuk kata lainnya. Contohnya seperti amat, sangat, sering, selalu, dan lain-lain. Yang kedua ada konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung merupakan kelompok kata yang digunakan sebagai penghubung antara dua kata, frasa, kalimat, maupun paragraf dalam satu artikel. Contohnya yaitu dan, adalah, oleh karena itu, sebab, dan masih banyak lagi. Yang terakhir ada kosakata atau perbendaharaan kata. Kosakata merupakan himpunan kata yang digunakan dalam menyusun suatu buku atau artikel. Semakin menarik kosakata yang dipakai, semakin menarik pula nanti isi bukunya. Oke, sekarang karena kita sudah mengetahui apa saja unsur-unsur kebahasaan yang terdapat pada buku ilmiah, sekarang kita lanjut untuk menganalisis buku ilmiah 1 dan 2 pada buku paket bahasa Indonesia halaman 173 sampai 176. Oke, jadi yang pertama kita bahas adalah adverbia. Setelah saya baca dan saya analisis buku ilmiah 1 dan 2, saya melihat beberapa penggunaan adverbia di dalamnya. Contohnya pada buku ilmiah 1 pada kalimat, karya tersebut merupakan sebuah gagasan lengkap yang mungkin sangat rumit atau sederhana saja. Pada kalimat ini, kata sangat berfungsi sebagai adverbia. Sedangkan pada buku ilmiah 2, terdapat pada kalimat, namun pemahaman terhadap konsep literasi sains di Indonesia masih dirasakan sangat kurang, baik dari sisi konsep maupun dari sisi aplikasi konsep dalam penyelenggaraan pendidikan sains. Di sini, kata yang digunakan sebagai adverbia juga sama, yaitu sangat. Kemudian kita lanjutkan dengan konjungsi. Pada buku ilmiah 1, terdapat beberapa konjungsi, contohnya pada kalimat, oleh karena itu, tujuan penulisan buku ini untuk memberikan kemudahan dan membantu para mahasiswa, guru dan dosen, serta umum agar menguasai ilmu tentang menulis karya ilmiah dan mampu menerapkannya dalam bentuk tulisan ilmiah. Nah, pada kalimat ini terdapat banyak sekali konjungsi. Antara lain, oleh karena itu, dan, serta, dan agar. Sedangkan pada buku ilmiah kedua, terdapat penggunaan konjungsi pada kalimat pertama, semangat membangun budaya literasi terhadap sains dan teknologi di kalangan praktisi pendidikan sebagai langkah strategis peningkatan kualitas peserta didik. Kata yang menjadi konjungsi di sini yaitu kata pertama. Selain itu, terdapat juga konjungsi pada kalimat, kemampuan itu meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oke, jadi kita lanjutkan pada unsur kebahasaan yang terakhir, yaitu kosakata. Pada buku ilmiah 1, terdapat beberapa penggunaan kosakata seperti imajinatif dan ilmiah. Sedangkan pada buku ilmiah kedua, terdapat penggunaan kosakata seperti science literacy, literasi, kognitif, afektif, psikomotorik, empirik, dan praktisi. Oke, saya lanjutkan dengan komentar saya terhadap kedua buku ilmiah tersebut. Kedua buku ilmiah tersebut, karena dirancang dan disusun oleh penulis yang berbeda, maka besar kemungkinan memiliki unsur-unsur kebahasaan yang berbeda juga.
Namun, kedua buku tersebut sudah memiliki unsur kebahasaan yang lengkap mulai dari adverbia, konjungsi, serta pemilihan kosakata. Apa terlebih lagi pada pemilihan kosakata. Karena penulisnya yang berbeda, penggunaan kosakata yang dalam pembuatan karya tersebut juga berbeda. Sekian video analisis unsur kebahasaan artikel dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.